Sekaligus sebagai Bimas Polsek Atinggola, Polres Gorontalo. Ya. Dan di malam ini juga hadir di studio kami ada Brigadir Adam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Iya. Kebetulan di malam ini memang bicara soal ini berkenaan dengan tugas-tugas Bapak, sekaligus kita juga mengedepankan yang namanya keamanan, ketertiban di masyarakat. Tentunya kita juga ingin tahu sejauh mana yang sudah dilakukan, terutama yang ada di Polsek yang Bapak kendalikan ini di Polsek Manado ya, untuk Pak Adam ya, Polsek Manado. Kemudian untuk Pak Moti di Polsek Atinggol. Ya, kita lebih dulu nih ke Pak Moti. Ya, selaku Bimas di sana. Nanti seperti apa? Apakah pernah memang ada kejadian-kejadian yang setelah Bapak bertugas di sana? Mungkin pernah ada satu kesan yang menjadi terkait dengan tugas Bapak yang menjadi kesan tersendiri selama menjabat sebagai Bimas atau sekaligus sebagai tugas bimbingan masyarakat itu sendiri. Ya, jadi begini, tugas kepolisian sekarang ini yang paling dikedepankan oleh institusi adalah peran, tugas dan tanggung jawab Babin Kamtibmas. Ya, Babin Kamtibmas sendiri adalah bintara, pembina dan pemelihara keamanan masyarakat. Polri pada saat ini mengedepankan Babin Kamtibmas sebagai ujung tombak untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Tentu untuk menjadi seorang Babin Kamtibmas tidaklah mudah, butuh kesiapan fisik dan mental, terutama persoalan intelektual. Saya pernah menjalankan tugas dan tanggung jawab di beberapa satuan kerja, namun yang paling berkesan itu adalah menjadi seorang Babin Kamtibmas. Sebelum saya menjadi Kanit Bimas Polsek Atinggola yang baru 3 hari yang lalu saya jabat, saya sering datang ke RRI, sering menjadi narasumber sebagai Babin Kamtibmas. Kenapa kita mengatakan bahwa Babin Kamtibmas itu tantangannya lain? Karena di sini kita harus mampu beradaptasi dengan masyarakat, mengerti dan paham kehendak dan keinginan masyarakat. Tentunya masyarakat berharap bahwa dengan adanya Babin Kamtibmas ataupun babinsa di wilayah itu akan memberikan kesan-kesan yang sangat positif, terutama akan kerinduan masyarakat terhadap pelayanan Polri saat ini. Inilah mungkin salah satu yang paling berkesan. Mungkin di awal-awal saya menjadi seorang anggota Polri, saya jarang berkecimpung dengan masyarakat. Tapi dengan adanya tugas sebagai Babin Kamtibmas, tentu ini sangat-sangat luar biasa. Kita tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak pernah kami rasakan selama ini. Terus terang aja, saya dari lulus sekolah langsung menjadi seorang aparat. Tentu saya tidak menikmati masa-masa remaja di mana saya harus bergaul dengan orang-orang tertentu atau semua kalangan. Saya masuk ke dalam area lingkungan di mana bisa saya katakan telah sebagian jiwa saya, rakyat sipil saya, jiwa sipil saya hilang. Kemudian saya bergabung dengan anggota kepolisian. Nikmatnya menjadi seorang polisi itu yang paling baik adalah menjadi seorang Babin Kamtibmas. Bukan berarti ketika Kapolres saya, pimpinan saya memberikan saya kepercayaan kepada saya sekarang menjadi Kanit Bimas, bukan berarti beliau tidak percaya lagi terhadap saya, tapi beliau berharap di Atinggola nanti akan tumbuh nanti Babin Kamtibmas yang berprestasi lain. Memang baru-baru ini saya bersama saudara saya ini Bapak Adam, Brigadir Adam dari Polsek Manado, kami bersama-sama mendapatkan penghargaan dari Kapolda Gorontalo atas prestasi ataupun dedikasi kami bagaimana kami melayani masyarakat.
selama ini di wilayah kerja kami masing-masing. Demikian Pak. Baik. Jadi memang ternyata dalam hal bertugas ini karena memang dari semenjak lulus ya Bapak ya. Jadi kerinduan terhadap masyarakat sipil itu tetap ada ya. Oh iya. Jadi begitu Bapak sudah berkecimpung kembali ke masyarakat dengan tugas yang sudah dibebankan ini adalah momen yang terpenting kira-kira Iya. sebagai. Ini memang sangat penting bagi kami kalau ada semacam ilustrasi ketika kami ada di lapangan, ada sampai kami sharing dengan seorang tokoh ulama, tokoh agama. Beliau menyampaikan, Pak, sangat luar biasa kerja daripada Babin Kamtibmas. Insya Allah dengan semua apa yang Bapak lakukan ini akan mengantarkan Bapak ke pintu surga. Karena kami melihat Bapak selama ini dari melayani masyarakat yang hidup, bahkan sampai pada mengantarkan rakyatnya ke dalam liang kubur. Ini sungguh luar biasa. Selama ini tidak pernah tercermin Polri selama ini seperti itu. Tapi dengan giat-giat yang dilakukan oleh para Babin Kamtibmas yang penuh inovasi, dedikasi, berkat daripada petunjuk dan arahan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri Gorontalo, akhirnya kita lihat sendiri selama ini Babin Kamtibmas yang ada di wilayah Polda Gorontalo sudah mempunyai nama tersendiri tercatat di Mabes Polri sebagai Babin Kamtibmas terbaik, yang kita bisa contohkan seperti Bapak sekarang Bapak Kapolsek Bandara, Bapak Ismet Ishak. Itulah salah satu contoh. Di Gorontalo banyak Babin Kamtibmas yang sangat berprestasi, terutama rekan saya ini baru pulang dari Jakarta mendapatkan penghargaan dari Mabes Polri. Ya, inilah suatu bukti bahwa Babin Kamtibmas ini adalah garda terdepan dari institusi Polri untuk membesarkan nama baik Polri. Tentunya bukan cuma untuk membesarkan, tapi lebih memberikan suatu makna yang lain kepada masyarakat bahwa beginilah Polri yang sekarang, tidak seperti Polri yang kita gambarkan selama. Begitu. Ya, kita ke Pak Adam ya, karena memang berangkat dari pengalaman sebagai seorang Babin Kamtibmas, tidak mudah untuk menjadi mengikuti apa yang sudah ditugaskan ini. Ya. Jadi Pak Adam bermula dari tugas Bapak, kemudian bisa mengantarkan penghargaan ini bagaimana rasanya? Terima kasih. Jadi begini Bu, dulu saya ditempatkan di Polsek Mananggu sebagai tugas pengemban fungsi Babin Kamtibmas di desa. Jadi 2 desa, ada desa binaan dengan desa sentuhan. Jadi desa binaan saya desa Mananggu, kemudian desa sentuhan saya desa Tabulo. Jadi pada prinsipnya tugas dari Babin Kamtibmas sama dengan kepolisian pada umumnya, yakni sebagai pelindung, pengayom, pelayan, serta menegakkan hukum. Namun seiring dengan program nawacita dari pemerintah, di mana dituntut bahwa negara harus benar-benar hadir di tengah masyarakat, Bapak Kapolri menjawabnya dengan Perkap nomor 3 tahun 2015 tentang pedoman dari Babin Kamtibmas. Jadi kita dihadirkan benar-benar kita dekat dengan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita sistemnya sinergitas antara pemerintah desa, ada 3 pilar di desa. Ini kepala desa, rekan kita Babinsa, dan juga Babin Kamtibmas, dengan tujuan menjawab bahwa negara harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Inilah kita Babin Kamtibmas dan Babinsa. Jadi setelah Bapak mendapatkan penghargaan yang tertinggi yang saat ini Bapak dapatkan, kira-kira ada progres apa yang kira-kira sudah ada di benak Bapak ketika ingin melayani masyarakat di kalangan bawah hingga atas? Alhamdulillah, seiring berjalan waktu dulu tak hanya dituntut dalam tugas-tugas pokok, namun itulah kelebihannya Babin Kamtibmas, kita diberikan ruang yang sangat luas untuk berinovasi di desa binaan kita. Jadi pimpinan tidak menekankan kita harus istilahnya harus seperti ini, tapi kita diberikan kebebasan ataupun diberikan ruang untuk melakukan inovasi yang bisa memberikan umpan balik
dari masyarakat itu sendiri. Kalau saya di desa binaan saya ada satu program, yakni berantas buta aksara Al-Quran bersama Babin Kamtibmas. Jadi dengan sasaran saya mengajarkan literasi membaca Al-Quran kepada anak-anak yang ada di desa binaan. Dan alhamdulillah kemarin program tersebut turut membawa Polda Gorontalo hingga ke tingkat Mabes. Jadi inilah yang membuat penghargaan tersebut ya ada di Polsek Manado. Alhamdulillah ya Pak ya, ini inovasi yang sebenarnya patut untuk dijadikan contoh ya untuk semua. Dan kira-kira terbersih dari apa ini sampai memprogramkan hal tersebut? Jadi berangkat dari latar belakang saya juga yang alumni dari Pondok Pesantren Al-Huda. Wah iya sih. Jadi saya di sana Bu sempat jalan-jalan ke desa binaan. Saya melihat anak-anak di sana masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran ya. Tapi keseringan sekarang kan internet mulai masuk ke desa Bu. Ini adalah suatu perkembangan yang harus kita antisipasi juga. Anak-anak hari ini lebih banyak nongkrong di warnet, di warkop, ketimbang meluangkan waktu untuk belajar. Jadi berangkat dari keprihatinan tersebut, saya mencoba menawarkan sebuah program dan alhamdulillah beroleh respon positif dari masyarakat, dari orang tua pada khususnya dan juga dari anak-anak itu sendiri. Jadi didirikanlah sebuah tempat. Didirikan sebuah tempat, alhamdulillah kemarin diprakarsai oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Bapak Ustadz Mahfud Alaudin. Jadi beliau memprakarsai mendirikan sebuah taman pengajian Quran Uwais Al-Karni Desa Tabulo. Oh begitu. Waduh hebat sekali nih Ya, Pak. jadi sinergitas intinya kita Polri tanpa masyarakat bukanlah apa-apa Bu. Kita sadari itu sehingga pimpinan dan kita itu sendiri terus meningkatkan sinergitas dengan masyarakat dan stakeholder yang ada. Gitu ya. Iya. Alhamdulillah dan sampai saat ini Pak Adam karena respon masyarakat lalu sudah bisa dilihat bahwa mereka sangat menerima. Sampai sejauh ini sudah apakah masyarakat itu sendiri mereka sudah bisa baca tulis dari anak-anaknya? Alhamdulillah. Sudah ada yang tamat kan? Sudah program tersebut sudah 4 tahun saya jalankan Bu. Sudah 4 tahun? Ya, tiap tahun kita 2 kali wisuda. Alhamdulillah banyak yang kemarin masih terbata-bata ataupun masih pemula dalam membaca Ikhlas. Sekarang sudah alhamdulillah luar biasa. Bapak dibantu siapa saja selain Babin Kamtibmas, ada mungkin yang dari masyarakat? Ya, jadi kita berdayakan juga potensi masyarakat Bu. Di sana banyak juga yang alumni pesantren. Jadi kita tetap berkoordinasi dengan masyarakat, terutama pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado yang alhamdulillah banyak sekali membantu saya dalam pelaksanaan tugas karena kami sadar Polri tanpa dukungan masyarakat bukanlah siapa-siapa Bu. Alhamdulillah. Saya berpikir bahwa tugas-tugas yang sebenarnya itu hanya bukan sudah sejauh itu. Yang saya berpikir bahwa bila mana ada kesalahan yang terjadi atau apa saja yang menyangkut mereka masyarakat yang selalu melakukan tindakan kejahatan, kriminalitas atau apalah ya yang bertentangan dengan hukum, itu yang selalu ya menjadi bagian bapak-bapak ini, tugas-tugas bapak ini. Tapi ternyata dari semua hal ya, semua hal, segala lini. Ibaratnya mungkin kayak mesin Google berjalan Bu. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak, kalau Bapak sendiri di pengalamannya Bapak sampai Bapak Muti ya. Ya, mohon maaf itu saya baru kenal Bapak. Jadi mungkin Bapaknya juga ya sudah lama. Tapi alhamdulillah ya Pak sudah mengangkat sampai petugas Bapak yang selanjutnya barangkali hari diangkat sebagai KD. Tapi sekaligus tugas yang Bapak emban itu pun pasti punya ada target yang sudah pernah Bapak lakukan. Mungkin apa saja itu bisa disebut? Jadi begini, saya selama menjabat Babin Kamtibmas di beberapa wilayah, saya memang punya program. Program itu seperti yang saya pernah lakukan di wilayah Polsek Telaga, yakni yang saya namakan Gerling Ambe Hati, yang saya sebut apa itu? Gerling Ambe Hati itu gerakan lingkungan bersih dan sehat.
Oh, begitu. Kenapa saya mengangkat topik Garingan di Hati dari program utama saya di wilayah Telaga itu, terutama di Desa Tenggela, karena saya melihat dari persoalan yang ada di situ. Persoalan yang ada di situ adalah sesuai data yang ada dimiliki bahwa Desa Tenggela itu desa yang epidemik dengan demam berdarah. Ya, sudah berbagai macam upaya dilakukan, mungkin karena situasi dan kondisi wilayah ya, karena danau ya. Sehingga apabila bila hujan tiba muncul jentik-jentik. Saya melihat upaya dari pihak Puskesmas Tilang itu sudah optimal. Namun ketika saya jalan-jalan mengelilingi wilayah itu, yang saya lihat problem yang paling nyata itu adalah menumpuknya sampah. Masyarakat menyalahgunakan drainase yang ada itu sebagai tempat pembuangan sampah terakhir. Mereka salah memanfaatkan kegunaan daripada drainase ini. Sehingga apabila musim hujan tiba, muncullah jentik-jentik nyamuk, sehingga itu banyak warga yang terkena demam berdarah. Sehingga itu saya melakukan terobosan dengan melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan. Kemudian di samping itu juga saya bukan hanya sekedar melakukan kegiatan kebersihan, namun saya berpartner dengan bidan desa. Ya, yang saya sebut nama beliau Suster Magdalena Takumangsang. Beliau itu adalah suster teladan di Provinsi Gorontalo. Saya terkesan dengan pelayanan beliau. Dari melayani masyarakat yang hamil sampai kita menjaga masyarakat yang hamil itu sampai melahirkan, bahkan sampai selesai melahirkan, bahkan anak itu sampai diimunisasi, di posyandu, kegiatan itu kita kawal terus. Ada beberapa program kegiatan kemudian kita terhadap balita maupun ibu hamil, bahkan ibu nifas itu kita lakukan. Di samping itu juga kita punya kegiatan untuk penanganan orang gangguan jiwa. Jadi di Tenggela itu, jadi kita melakukan itu. Baru di Desa Delamayu kami melakukan terobosan menjadikan Desa Delamayu sebagai desa agrowisata. Kemudian kita di wilayah Atinggola ada beberapa terobosan yang sudah kami lakukan dan alhamdulillah itu mendapat respon baik daripada masyarakat. Artinya dari berbagai macam program kegiatan yang kita lakukan ini sebenarnya keluar dari rel kita sebagai pelayanan kita sebagai anggota Polri. Banyak yang berpikir bahwa tugas daripada tanggung jawab Babin Kamtibmas ini adalah merespon berbagai keraguan masyarakat atas pelayanan Polri selama ini. Ini salah. Justru kami datang ke sana itu untuk memperpendek jarak. Namun juga kami menyadari bahwa tidak semua kultur masyarakat itu sama dalam konteks berpikir. Seperti karena biasanya karakter masing-masing masyarakat itu ada yang tidak menerima, mungkin ada. Ada, bahkan juga ada juga pemerintah yang tidak terkesan menutup diri. Kenapa? Memang kami menyadari itu, namun itu satu tantangan bagi kami. Yang paling jelas adalah ketidakterbukaan atau tidak terterimaan pemerintah di desa itu, mungkin karena persoalan anggaran dana desa ya Pak Adam ya, itu yang nampak. Karena sebenarnya kami pengennya juga tidak masuk dalam ranah itu, tapi ini karena keputusan MOU bersama antara kementerian, 5 kementerian bersama Polri, kami juga harus melakukan pengawasan terhadap dana desa. Nah, ini juga menjadi satu kendala. Di samping karakter masyarakat, adat istiadat, kesukuan, ini juga salah satu faktor kendala. Namun itu bukan satu halangan bagi kami. Tujuan kami adalah dengan hadirnya Babin Kamtibmas ataupun yang bekerjasama dengan Babinsa bahkan pemerintah dapat memperpendek jarak rentang memperpendek jarak rentang pemerintahan. Kami ingin membuktikan bahwa rakyat selalu kami Polri maupun pemerintah selalu pada tingkat-tingkat rakyat, dengan harapan ada hal-hal yang menyangkut tentang mungkin
problem-problem yang selama ini yang tidak tersampaikan, tidak tersalurkan di lingkungan masyarakat, kami bisa membantu sebatas yang kami bisa. Kalaupun memang itu butuh lintas koordinasi, kami akan lakukan. Seperti yang saya lakukan selama ini, ketika ada persoalan problem masyarakat di tingkatan desa, kami melihat ini tidak ada respon, kami bisa langsung naik. Jangankan untuk menemui Pak Camat, kami bisa saja menerima Gubernur. Cuma mungkin Pak Gubernur sampai sekarang belum pernah menerima kami. Iya, kami juga berharap ke depan dengan adanya kegiatan-kegiatan Babin Kamtibmas ini, Pak Gubernur bisa membantu kami. Pada intinya kami para Babin Kamtibmas ini sudah luar biasa. Kami ingin juga apa yang kami lakukan ini bisa didengar. Karena kami ini bisa kita katakan mungkin anggota dewan juga ya, seperti mirip-mirip anggota dewan. Apa yang kami ingin lakukan kepada masyarakat dan itu mengenai kendala, kami berharap ada respon dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten bahkan pemerintah provinsi. Bukan main apa yang dilakukan Pak Adam ini, luar biasa. Beliau yang di daerah yang notabene adalah daerah multikultur ya, di desa Mananggu itu, wilayah kecamatan Mananggu itu terdiri seperti daerah Bhinneka Tunggal Ika, macam-macam suku, iya. Tapi bayangkan dengan kemampuan yang beliau miliki, beliau berupaya menjaga akidah, menjaga agama, menjaga iman daripada masyarakat yang ada di sana itu agar tetap utuh. Dengan cara apa? Melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan mengajak mereka. Ini semestinya harus ada respon yang lebih luas, bukan cuma sekedar bahwa masyarakat itu tahu, oh di Atinggolo ada Pak Mufti Babin Kamtibmas, sekarang Salikan Bimas, ada Pak Adam yang ada di Bolemo, ada Pak Rahim di Isimu, ada Ibu Irni di Kuandang. Bukan hanya sekedar itu, kami berharap dengan terobosan inovasi yang kami lakukan juga mendapat kilas balik atau respek balik dari pemerintah, terutama pemerintah provinsi. Seperti yang saya lakukan, saya ingin agar Kecamatan Atinggola sebagai pintu masuk daripada gerbang Provinsi Gorontalo itu terlihat indah. Saya sudah berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan. Yang jadi kendala saya adalah sekarang saya ingin punya semacam bajai, gerobak, untuk bisa tiap hari saya dengan ikhlas saya akan bersihkan wilayah pintu masuk Provinsi Gorontalo itu agar terlihat indah. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Tanpa ada dukungan, tanpa ada motivasi dari pemerintah atau lintas sektoral yang lain, bagaimana kami bisa akan berbuat lebih baik? Artinya bukan kami mau mengeluh, tidak. Kami sudah diberikan fasilitas, tunjangan untuk melakukan itu. Tapi ada hal-hal yang lain yang ingin kami lakukan. Tentu juga, mohon maaf, mereka bilang kita juga butuh dukungan. Secara moral maupun material. Iya, itu yang kami harapkan. Pak Adam butuh mungkin lebih dari itu, saya juga mungkin butuh lebih dari itu juga. Ya. Kalau harapan kami secara khusus mungkin masyarakat ataupun pemerintah bisa lebih meningkatkan lagi sinergitas dengan kita sehingga negara hadir di tengah-tengah masyarakat benar-benar terwujud. Karena itu lagi kami sadari, polisi tanpa ada dukungan dari berbagai pihak kita bukanlah siapa-siapa. Nah tadi kalau Pak Mufti berharap mau menciptakan lingkungan aman dengan kendaraan bajai, mungkin saya juga sama Bu, karena di sana saya mengangkut anak-anak ke tempat pengajian juga masih menggunakan bajai. Tapi selama ini insya Allah ada beberapa pihak yang akan jadi mungkin bisa lebih maksimal lagi. Jadi sengaja saya antar jemput anak-anak di sana. Yang pertama itu kan jalur Trans Sulawesi Bu. Jadi kita juga tidak mau orang tua itu merasa khawatir atau cemas ketika anak-anaknya niat untuk belajar menuntut ilmu, tapi tiba-tiba di jalan ada permasalahan. Makanya itulah dikatakan oleh Pak Mufti tadi, hadirnya Babin Kamtibmas adalah memperpendek jarak. Kalau dulu kita terkesan pelayanan yang reaktif, hari ini dengan hadirnya Babin, insya Allah kita bisa lebih proaktif lagi melayani masyarakat, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah ya kita dipertemukan dengan kedua tokoh ini, artinya ini bisa akan menggugah masyarakat. Dan sekali lagi kita akan bisa bersinergi
sinergi dengan hal-hal yang lebih positif, terutama untuk peningkatan kualitas masyarakat itu sendiri. Terima kasih terima kasih waktunya bapak-bapak berdua ini. Kita akan akhiri sampai di sini tokoh kita. Selamat malam dan Public Channel Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Dan yang berikutnya juga Pak Ibrahim Ruslan selaku tokoh pemuda Mananggu Kabupaten Bualengo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, pendengar yang ingin berpartisipasi juga untuk sore ini bisa ikutan di line telepon di 082196648664. Tunggu dulu. Oh iya. Masa harusnya tidak diperkenalkan? Perkenalkan saya ini. Sore ini juga bersama Pak Budi. Ya. Iya. Nama? Ya. Itu kalau ini waktu Bang Anda dan Tikomdan. Tikomdan ini saya tahu. Tika Komdan. Ada double. Karena selalu berurusan dengan pramuka saya panggil Kak. Kalau saya lihat pakai dinas polisi saya panggil Komdan. Jadi Kak Komdan ya. Jadi Kak Komdan. Dua-dua kena. Ini kan kalau kentongan begini, ini minta tolong. Kalau yang satu kali naik, boleh tolong. Kalau satu kali, tolong. Saya kira minta lontong. Oke, silakan. Iya, baik. Untuk sore ini sekali lagi topik kita mengenai kepedulian bersama menciptakan suasana aman di tengah masyarakat. Tentunya menciptakan suasana aman ini diharapkan peran serta atau keikutsertaan masyarakat juga, Pak ya. Iya, saya kira seperti apa? Mungkin masyarakat untuk bisa membangun situasi yang aman ini atau peran dari masyarakat ini, Pak, untuk membangun suasana aman. Ya, sama Tikomdan dulu. Tikomdan dulu. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada RRI Gorontalo yang selalu selama ini memberi ruang kepada kami, khususnya dari kepolisian, untuk dapat memberikan himbauan maupun pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Jadi akhir-akhir ini kita di Gorontalo pada umumnya dihebohkan dengan maraknya adanya panawaya dan berbagai macam gangguan Kamtibmas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dalam hal ini pimpinan kami Bapak Kapolda Gorontalo selalu menghimbau kepada masyarakat dan selalu menekankan bahwasanya keamanan itu merupakan tanggung jawab kita bersama, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya tugas dari aparat keamanan dalam hal ini TNI Polri, tetapi kita titik beratkan juga terhadap peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Mungkin itu, Pak. Harus begitu Bolol tidak ada peranan. Karena apa? Tinggal saya ada dengar Allah gitu. Iya, santai saja tuh lagi cerita saya tinggal saya dengar. Yang lebih tahu suasana yang ada di kampung itu kan masyarakat. Iya. Nah, ini ke ayahan dulu. Ke ayahan. Suasana keamanan itu di tengah-tengah masyarakat ayah. Baik, terima kasih yang disampaikan kepada RRI Gorontalo yang pada kesempatan ini menyediakan ataupun membuka ruang kepada kami untuk bisa berbagi informasi ataupun pengalaman bagaimana tentang upaya pemerintah dalam membangun keamanan situasi Kamtibmas yang ada di wilayah kami, di desa kami. Tentunya dalam hal ini kami sebagai pemerintah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Adam tadi, sebagai Babin Kamtibmas, itu perlu adanya sinergitas. Sinergitas itu kita bangun bukan hanya di tingkatan Babin Kamtibmas, kepala desa, kemudian Babinsa yang ada, namun kita sampai menyentuh kepada masyarakat. Misalnya di tiap dusun itu kita membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang bisa dikatakan itu masuk dalam program Siskamling. Nah, mereka nanti akan menjadi ataupun memprotek ketika terjadi hal-hal yang dianggap mulai mengganggu keamanan lingkungan, maka mereka sebagai sebagai komponen pertama
yang menjaga kemudian memproteksi sehingga hal-hal itu tidak tidak sampai mencuat ataupun meluas. Kemudian ada koordinasi antar semua pihak dalam hal memberikan perhatian dalam ketika terjadi sebuah persoalan, kemudian terjadi sebuah kejadian yang bisa memicu terjadinya gesekan yang lebih luas, maka pemerintah dalam hal ini segera mengambil langkah-langkah dengan berkoordinasi dengan semua komponen yang ada. Kita bertatap muka, kemudian kita undang semua pihak yang terkait, kemudian kita cari solusinya sehingga semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, memang sejauh ini untuk khusus di Desa Kearuyan sendiri, persoalan Kamtibmas memang masih dalam kondisi yang aman. Itu semua kami yakini bukan hanya karena kerja keras kami, tapi sekali lagi karena ada koordinasi, kemudian kerjasama antar semua pihak, baik dari Babinsa, Babin Kamtibmas maupun juga tokoh pemuda yang ada di sana. Demikian. Iya. Kebetulan saat ini juga sudah ada tokoh pemuda Mananggu. Nah ini di Pak Ibran, kalau di Pak Kades, Pak Ronald Rampi, ini tokoh Desa Kearuyan Rampi yang telah memberikan kami dukungan besar terhadap pos Kamling dan pemuda-pemuda, khususnya di pos itu di fasilitas yang beberapa fasilitas, terutama itu WiFi, terutama karena adanya WiFi bahwa di beberapa anak-anak muda itu akan berkumpul di situ, kemudian kerjasamanya terhadap keamanan desa tersebut. Tetapi bukannya adanya dengan WiFi kami lupa dengan apa tugas, tapi kami berbagi beberapa shift. Ini dari shift jam pertama siap yang akan mengelilingi desa, dan shift kedua dan ketiga dan seterusnya. Terima kasih. Jadi begitu Pak Pun, jangan kita walaupun ada di desa kita juga sudah mengenal WiFi. Iya. Jadi semakin kesini kita lihat 4.0 itu kayaknya lebih juga harus kita perkenalkan kepada masyarakat. Jadi untuk pos kami di sana, pemerintah desa dalam hal ini yang sangat luar biasa Pak, memfasilitasi kami bagaimana orang bisa betah di suatu tempat. Ternyata setelah ditelusuri adalah faktor WiFi itu juga Pak Kun. Iya. Nah itu artinya ini kita sesuaikan dengan kebutuhan dari pemuda itu. Iya. Cuman kita jaga jangan sampai yang muda-muda itu tergiur dengan sesuatu yang tidak menguntungkan. Itu yang perlu. Dan tadi dia ikut-ikutan gitu. Yang sekarang lagi marak itu Konan ya. Iya. Itu kan rata yang kasus-kasusnya itu berapanya ternyata masih anak-anak di bawah umur. Kalau malam minggu selamanya, kalau itu malam minggu banyak panawaya tuh. Kalau saya bukan malam Nah, ini. Iya. Nah, menanggulangi kenakalan remaja ini. Seperti apa ini, Komandan? Jadi dari kami Pak, untuk menanggulangi kenakalan yang saat ini mulai tidak mengenal usia Pak. Kalau dulu pelaku-pelaku kejahatan itu mungkin kita kenal orang-orang yang sudah ada jam terbang di dunia kejahatan, tapi hari ini kita lihat ternyata masyarakat juga tidak luput dari yang namanya kejahatan itu sendiri. Nah, ini yang sering kami laksanakan di desa. Kebetulan di desa saya juga ada program saya untuk anak-anak yang ada di desa. Mungkin teman-teman dari RRI juga sudah memantau kegiatan tersebut. Di sana saya lakukan berantas buta aksara Al-Quran. Saya fokuskan kepada anak-anak. Jadi di sana Pak, selain kita untuk menimba ilmu agama, juga kita sematkan beberapa himbauan kepada anak-anak yang lebih kita tekankan pada bagaimana usia-usia anak tersebut adalah anak-anak yang benar-benar menikmati masa-masa anaknya seutuhnya Pak, tanpa ada kontaminasi tentang adanya tindak kejahatan. Itu menjadi penyebab anak-anak akhirnya itu biasanya faktor apa itu? Ya, mungkin setelah kita telusuri Pak, ada beberapa faktor yang terutama itu adalah peran aktif dari orang tua. Jadi baik kami Babin Kamtibmas yang ada di desa, rekan kami Babinsa yang ada di desa bersama kepala desa, kami hanya istilahnya hanya membantu saja Pak, karena peran utama itu, peran terpenting dalam hal pengawasan anak itu ada di tangan orang tua. Banyak yang melatar belakangi mungkin karena
berasal dari keluarga yang broken, bisa jadi dari istilah tadi ya Pak. Tahu boleh itu broken. Japwa yo gitu. Lanjut. Jadi itu Pak, ada beberapa faktor yang setelah kita tarik benang merahnya ternyata peran penting orang tua itu sangat-sangatlah penting, sehingga baik anak-anak pada saat berada di jam sekolah ini khususnya Pak yang menjadi atensi kami juga selama ini, anak-anak itu pada saat berada di sekolah saya pikir bisa menekan angka kejahatan ternyata malah luar biasa Pak. Ini PR untuk kita bersama Pak. Anak takut bertanya ini. Kalau tak salah Melayu anak ini 100 kali kemudian saya ini batangkis balo, jangan batangkis si Melayu ini. Ini kalau tadi menurut Kepala Desa Maronal ini di daerahnya masih stabil Pak ya. Iya, stabil. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita antisipasi juga Betul. ya Pak ya. Iya. Saya kira kalau misalnya malam itu kan biasanya apalagi malam minggu pun ya, anak-anak suka apa kumpul-kumpul, geng-geng. Itu apalagi itu di KA ya, karena saya barusan lewat baru-baru di bulan aspal baru di situ. Jadi orang mau ini Pak laju-laju. Ini Pak, silakan Pak Kades. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kami sebagai pemerintah telah melakukan beberapa cara untuk bagaimana menyampaikan kepada keluarga, orang tua dalam hal pengawasan. Karena seperti benar apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi, Pak Adam, di mana memang saat ini tantangan terbesar itu adalah mengenai anak yang masih dalam tatanan sekolah, namun sudah mulai candu dengan media sosial, dengan handphone. Nah, kemarin kami dalam beberapa pertemuan selalu kami kampanyekan, selalu kami sampaikan bahwasanya kemajuan teknologi ini adalah hal yang sangat luar biasa. Namun dia akan menjadi hal yang negatif ketika kita tidak mengawasi. Apalagi anak-anak dalam hal ini perlu kita masih selalu dampingi, kita bina, kita awasi tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka amati. Nah, kemudian kami selalu menyampaikan bahwa di sekolah anak-anak memang melalui lembaga pendidikan itu mendapat kesempatan untuk belajar. Namun sesungguhnya rumah itu merupakan benteng terakhir dalam membangun karakter mental mereka yang sesungguhnya. Karena di sekolah itu ada jam. Ada jam dari jam 7 mungkin sampai jam 2 ataupun sesuai dengan mekanisme yang ada. Tapi waktu paling banyak itu di rumah. Sehingga peran orang tua lah bagaimana bisa membentuk karakter dan mental anak itu, baik dari sisi keimanan, ketakwaan, kemudian pengetahuan. Nah, di samping itu juga kami selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga ataupun pihak pemuka, tokoh pemuka agama, bagaimana misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Adam tadi tentang anak-anak yang program untuk membebaskan dari buta aksara. Kemudian dari kami dari jemaat gereja sendiri dalam sekolah minggu itu selalu disampaikan melalui kebaktian anak sekolah minggu untuk bagaimana bisa menjadi anak yang taat kepada orang tua, kemudian taat kepada berbakti kepada bangsa, kemudian bisa menjadi dampak positif terhadap banyak orang. Demikian. Nah itu. Baik, masih kita akan lanjutkan obrolan kita di sore ini pun ya. Tapi kita mau break dulu setelah yang satu ini. Pendengar masih kembali lagi di program Gentleman untuk sore ini dan kita masih membahas mengenai kepedulian bersama dalam menciptakan suasana aman di tengah masyarakat. Itu tunggu tadi itu kalau untuk Gorontalo ketambahan. Untuk rumus ketukan toh ada ketambahan, apalagi di sore hari begini. DP tambahan begini kalau untuk Gorontalo. Apa itu? Orang bangun dulu, orang bahu tobo itu. Sekedar tambahan. Cuma diajak ketawa dulu, capek-capeknya kasihan dari mana ini.
Ya, untuk menanggapi mungkin apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Adam juga Pak Ronald ya. Ini dari Tokoh Pemuda dari Pak Ibrahim, gimana mungkin ada kegiatan-kegiatan yang untuk mewadahi anak muda saat ini ya. Mungkin bisa mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka pada malam hari untuk hal-hal yang lebih positif. Baik, terima kasih. Kegiatan para pemuda biasanya itu kalau di pos kami ya kebanyakan itu yang terakhir dia pakai kapal itu ya Mobile Legends atau apalah gamers. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tidak akan lupa dengan tanggung jawab yang sudah dibagi Persib gitu. Jadi untuk anak pemuda di sana itu bersyukur bahwa adanya salah satu fasilitas itu tentang wifi. Jadi betah juga ya yang Iya, Pak. Ya. Tapi yang penting kalau sudah seru main game nggak sampai itu ya, tidak sampai Oh tidak. tidak ada aman-aman. Justru anak pemuda di pos itu justru ribut lagi. Tidak juga. Silakan. Oh, dengar aku jam 3:30 mau mulai uti. Kita coba dulu penonton ya yang mungkin akan bergabung kali ini. Halo. Belum ada. Kita kasih tahu lagi nih, line telepon mau gabung Hah? di mana? Nomornya mana dulu? Oh. Ya, di 082196486664. Mungkin ada pertanyaan pada 3 narasumber kita. Iya, ada Brigadir Adam Ahmad itu Babin Kamtipas Desa Kearuyan. Siki salok mulak-mulak Kearuyan. Kecamatan Mananggu. Pak Ronald Kampi, Kepala Desa Kearuyan, Kecamatan Mananggu, dan juga Pak Ibrahim Ruslan, Tokoh Pemuda dari Mananggu, Bualemo. Topik yang kami angkat, kepedulian bersama dalam menciptakan suasana aman di tengah masyarakat. Deta hilang musibita walamiati aja itu dua itu walaupun telepon pemain. Iya, apalagi yang di Mananggu sana, kedua tidak apa-apa telepon pemain. Nitip salam juga untuk Babin Sabi di Mananggu. Ya, belum ada penelpon? Oh, ada. Oh, siap. Halo. Selamat sore. Oke. Coba masih malu-malu kayaknya ya. Oke, ini masih mengenai apa namanya? Kamtimas ya. Iya. Brigadir Adam. Ini kira-kira selain mungkin yang lagi sekarang Kanawaya juga ada yang misalnya yang kedapatan itu sering juga mengganggu masyarakat adalah yang suka minum-minuman miras, Kenal potresi dan lain-lain sebagainya. Iya. ya biasanya itu kalau yang kedapatan seperti itu langsung bagaimana tindakannya Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk kategori penyakit masyarakat itu Pak ada beberapa jenis yang kebanyakan kita temui di sana, mungkin sesuai dengan daerah kita juga Pak. Yang pertama itu baik itu kenakalan remaja adalah banyaknya anak-anak yang melakukan balap-balap liar Pak. Nah, ini. Jadi di situ sudah berbagai macam keluhan masyarakat, ada yang knalpotnya bisa dikatakan knalpot racing tadi Pak, Iya. yang sangat mengganggu, apalagi sudah jam-jam Jam. kecil Pak, sangat mengganggu sekali Pak. Iya. Jadi yang kami laksanakan Pak dalam hal ini Bapak Kapolsek Mananggu Ibda Agung Umara Samosir STRK telah memberikan tugas kepada kami, yakni jadwal patroli malam secara rutin Pak. Jadi kita laksanakan patroli-patroli di seputaran wilayah Kecamatan Mananggu untuk menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat tentang adanya hal-hal yang berpotensi mengganggu masyarakat tersebut. Dan dalam patroli itu Pak sering kita temukan lagi-lagi rata-rata anak-anak yang terlibat dalam balap liar tersebut adalah anak-anak yang bisa dikatakan masih di bawah umur Pak, yang mungkin masih butuh
perhatian khusus. Ya. Jadi upaya kita lakukan selama ini, kita amankan terlebih dahulu Pak ke Polsek. Setelah itu kita lakukan pembinaan dan kita hadirkan orang tua Pak. Jadi kita lakukan pembinaan di hadapan orang tua. Dan untuk knalpot ataupun motor-motor yang sudah melanggar Pak, sudah tidak sesuai ketentuan aturan, itu tetap kita lakukan penindakan dengan cara ditilang Pak. Jadi anak-anaknya kita serahkan kembali kepada orang tua, motor-motornya kita serahkan ke lalu lintas Polres Buleleng. Itu dibina, Ya. dibina dulu anaknya, tapi motor tetap ditinggalkan. Ini kayaknya sudah ada di penelpon. Oke. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Iya, dari Pak siapa? Iya, silakan Pak Abdullah. Iya. Ah. Oke. Oke. Ya. Oke. Itu saja Pak Abdullah. Iya, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdullah di Tarumul. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Adam mungkin. Baik, terima kasih penelpon tadi tentang peredaran minuman keras khususnya umumnya di Provinsi Gorontalo. Jadi kita kembali lagi Pak, dalam hal penanganan minuman keras itu tentu kita harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah, karena di sana untuk minuman keras itu sendiri pemerintah provinsi telah mengeluarkan perda kemarin dari Gubernur Rusli Habibie tentang pengendalian peredaran miras. Namun pada prinsipnya Pak, kami dari pihak keamanan, baik itu dari TNI Polri, pada saat melaksanakan patroli Pak, kita juga ada kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan sasaran minuman keras. Dan selama ini kami dari Polsek Mananggu dan mungkin lebih umum lagi kepolisian secara umum di Gorontalo selalu melakukan upaya-upaya penertiban ke penjual-penjual miras itu sendiri. Betul sekali apa yang disampaikan oleh penelpon tadi, bahwa jangan selalu melulu pada orang-orang yang minum. Sekali-sekali kita istilahnya kalau ya seperti itu. Jadi mungkin kita lagi akan berkoordinasi, tetap berkoordinasi dalam hal penindakan untuk penjual itu sendiri melalui pemerintah daerah setempat. Dan insya Allah ini juga menjadi perhatian khusus dari kita bersama Pak. Terutama kami juga mengapresiasi kepada Gubernur Gorontalo Pak Rusli Habibie yang sangat atensi sekali, yang sangat memberikan perhatian terhadap peredaran minuman keras itu sendiri, sehingga kita bisa memberikan efek jerah kepada penjual minuman keras. Karena saya juga sependapat dengan yang disampaikan oleh penelpon tadi, jangan hanya orang yang mabuk-mabukan yang menjadi sasaran untuk teman, tetapi kita juga harus melaksanakan tindakan kepada orang-orang yang menjual itu sendiri guna memberikan efek jerah. Ya. Itu ya. Selanjutnya kita coba lagi menonton berikutnya. Halo. Waalaikumsalam. Iya dari. Iya halo. Sudah masuk Pak dari. Ya Pak Mursid di. Iya. Oke baik. Silakan Pak Mursid. Ya. Ya. Yo.
Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mursyid. Ya, sebenarnya topik kita sore ini meluas ya, bukan hanya miras saja, tapi Iya. namanya hal-hal yang berpotensi untuk menimbulkan masalah keamanan di lingkungan masyarakat. Iya, tapi banyak saya sedikit bincang-bincang yang mudah-mudahan. Kalau mau lari ke Bina Raji sama Kasara mahal katanya. Lari ke Cap Tikus, produksinya di mana? Di sekitaran. Di sekitaran kan? Berarti masih sekitar. Tapi ada langkah pemerintah. Langkah pemerintah itu yang memproduksikan cap udu itu dirubah jadi gula batu, jadi pahangga. Nah itu dari pahangganya ini itu di pemerintah juga terjun bagaimana cara menjual sehingga untuk mengurangi produksi dari udu ini. Ya itu. Iya. Iya. Ya baik, terima kasih. Memang persoalan miras ini khususnya yang Pak Kuni bilang tadi cap udu itu memang luar biasa menjadi pembahasan yang sering kami bahas bersama dengan teman-teman di Polri maupun TNI yang ada. Memang ketika kita melihat ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana pemerintah menyiapkan program pemberdayaan yang benar-benar menyentuh masyarakat sehingga mereka bisa beralih. Persoalan hari ini yang terjadi memang terkait dengan kebutuhan. Ya, itu menjadi sebuah dianggap sebagai lahan usaha yang sebenarnya itu tidak dibenarkan. Nah, memang kemarin pemerintah mencoba menyiapkan beberapa program, misalnya contoh bagaimana air nira ini diubah menjadi bioetanol. Nah, kemudian dirubah juga menjadi gula batu, gula aren. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana menyiapkan pasarnya. Ya, jangan dibiarkan ketika program ini digalakan, kemudian masyarakat mencari sendiri pintunya. Nah, maka tugas dari pemerintah adalah menyiapkan pangsa pasarnya. Di mana kira-kira tujuan daripada bioetanol ini, di mana tujuan daripada gula aren. Masyarakat saya pikir ketika kita arahkan ke sana, mereka akan lebih menerima ketika itu benar-benar memang menyentuh kepada kebutuhan mereka. Ini kan persoalan terkait dengan kebutuhan. Nah, ketika kebutuhan itu terpenuhi, kemudian saya yakin mereka hari ini juga merasa bisa dikatakan dalam tanda kutip risih lah, karena harus kejar-kejaran, umpet-umpetan ya kan, main kucing-kucingan, ya apalagi cap udu. Ya. Nah, jadi memang ketika kita menyiapkan program yang lebih menyentuh, kemudian memang bisa memenuhi kebutuhan mereka secara langsung, mereka pasti akan keluar dari zona yang seperti itu. Nah, kemudian kepada para pengguna seperti yang disampaikan oleh penelpon tadi, mungkin kita lebih menitik beratkan kepada pribadinya. Ya, bagaimana seperti yang mungkin sudah kita bahas di awal tadi, bagaimana kita masuk lewat penguatan-penguatan keagamaan, kemudian penguatan keimanan, sehingga mereka bisa lebih menyadari bahwa miras ini ternyata tidak baik, baik secara kesehatan maupun secara keagamaan. Demikian. Ya, itu. Ya semua agama kan melarang. Iya, benar sekali Pak Kuni, betul. Ya itu. Cuma dari segi pemuda Pak, kan biasa berkumpul di pos kami. Ya di sana itu setahu saya ada berbagai macam suku, agama, ras. Dari pemudanya kira-kira gimana Pak? Baik, terima kasih. Mengenai miras ya Pak, terhadap pemuda. Banyak yang kami temukan, tapi kami sebagai pemuda juga tidak punya hak untuk melarang mereka untuk menyentuh itu, karena kami bukanlah siapa saja, tapi kami adalah pemuda yang menjaga keamanan tersebut pos Kamling. Tapi banyak pemuda yang kami temukan di berbagai tempat itu
minum minuman keras ya seperti yang Bapak ceritakan tadi. Tetapi hak kami bukanlah sepenuhnya untuk melarang mereka karena kami tahu bahwa kami punya tupoksi masing-masing. Nah makanya itu kami itu punya kerjasama dengan Babin Kamtibmas yang ada di desa tersebut. Dengan kerjasama makanya maka dari itu Babin Kamtibmas itu mendatangi lokasi agar menghimbau kembali atau memberikan arahan kepada pemuda-pemuda yang sedang meminum minuman keras. Terima kasih. Oh iya, jadi kebersamaan pemuda itu Pak ya, kerukunan antar sesama pemuda ya. Agar supaya tidak terjadi masalah-masalah antara kami dengan pemuda lain. Iya. Kita coba lagi penonton berikutnya ya. Masih ada waktu. Masih boleh. Nongol. Halo Pak. Oke, terputus. Iya. Oke. Nah ini. Silakan masih kita buka line telepon 082196648664. Sekali lagi kita masih membahas topik kepedulian bersama dalam menciptakan suasana aman di tengah masyarakat. Halo. Waalaikumsalam. Pak Mus di mana? Pak Muis. Iya, silakan Pak Muis. Bukan soal miras saja Pak. Jadi ya topik kita meluas ini faktor-faktor yang mempengaruhi dan keamanan masyarakat. Iya. 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 Oke. Oke. Langsung pada intinya Pak Muis, silakan. Ya. Jadi begitu Pak, mungkin kita sepakat Pak untuk pemberantasan minuman keras. Ketika kita ingin back to zero, hanya butuh waktu yang lama Pak. Jadi kami dalam hal ini terus menghimbau lagi-lagi peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Karena ketika sesuatu barang akan diproduksi itu mungkin saya berpendapat adalah berbanding lurus dengan permintaan di masyarakat. Nah, ketika permintaan masyarakat itu tidak ada, maka saya yakin dan percaya Pak, untuk minuman keras pun akan dengan sendirinya berhenti Pak. Iya. Seperti itu. Itu karena sekalipun kita memproduksikan banyak, Iya. tapi kalau tidak ada yang punya minat untuk itu, Betul sekali itu Pak Gwen. berhenti dengan sendirinya. Iya. Itu tergantung to manusia. Yo, di manusia lo, itu urobal, itu manusia lo urobal, itu menjawab imam lo itu menjawab. Nah itu. Sekalipun kita akan tutup, ya Pak ya. Iya. Nah itu. Karena pasti berbanding lurus Pak, produksi dengan konsumen itu pasti sama. Iya. Jadi mungkin sekedar informasi juga kepada masyarakat pendengar RRI Pro 1, kemarin pada bulan Oktober tanggal 29 Polda Gorontalo melalui Direktorat Narkoba melakukan juga pemusnahan hampir 1.005 liter minuman keras Pak, kemarin dilakukan pemusnahan.
Oh, iya. Itu hasil dari operasi pekat bulan tahun 2019 Pak. Iya. Sepanjang 2019 Pak. Iya. Baik, kita coba lagi. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Ya, Pak Hasan, silakan. Halo Pak Hasan. Tolong Pak bergeser dulu dari tempat situ Pak, bergeser sedikit sebab penerimaan kami tidak begitu jelas. Iya, volume radionya mungkin bisa dikecilin dulu Pak. Iya. Silakan Pak Hasan. Ya. Oke. Iya. Oke. Iya. 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 Oke. Oke Pak. Oke. Iya, oke. Iya. Iya Pak, oke. Oke. Iya. Iya. Oke. Oke Pak. Iya, cukup Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke. Pak Hasan. Iya. Terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung waktu, jadi mungkin terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari masing-masing narasumber. Saya sekedar tambahan saja. Itu diminta tadi, itu tergantung dari orangnya itu kalau menurut saya ya, tergantung dari orangnya dan lingkungan keluarga. Kalau cuman ini Bapak Brigadir Adam Ahmad, ini kalau ketemu saya panggil, ini sudah ketambahan ini Komdan, mohon maaf. Iya. Biasa saya panggil Kak Komdan, Kak karena pramukanya bergaul dengan pemudanya, meluruskan Komdannya karena polisi, ketambahan Kak Komdan Ustad. Nah itu sampai begini ya, sampai begini. Ini di penghujung ini. Jadi harapan Pak. Jadi harapan. Baik, mungkin closing statement dari saya selaku Babin Kamtibmas di Kecamatan Mananggu. Sekali lagi pimpinan kami dalam hal ini Kapolda melalui Kapolres dan sampai ke tingkat Polsek selalu menghimbau kerjasama sinergitas dari masyarakat dengan kami, karena kami menyadari polisi bukan siapa-siapa tanpa ada dukungan dari masyarakat itu sendiri. Ketika kita ingin menekan angka kejahatan menjadi nol sekalipun, tanpa ada dukungan dari masyarakat mungkin kami tidaklah sempurna Pak, karena kami yakin ketika kita bisa
kolaborasi dengan baik antara masyarakat dengan pemerintah, pihak keamanan, maka semua akan insya Allah bisa tercapai. Mungkin itu Pak. Iya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Jadi closing statement dari saya, memang persoalan miras ini adalah persoalan yang tidak akan habis kita bahas ketika tidak ada keinginan bersama. Gitu. Artinya kalau memang kita ingin bersama bahwa miras ini harus diberantas, maka semua komponen, semua stakeholder harus ikut berpartisipasi. Jangan setengah-setengah. Nah, kemudian dalam hal ini juga seperti yang kami ketahui, informasi yang sudah kami terima bahwasanya Bapak Gubernur Gorontalo sendiri telah mengeluarkan kebijakan, yaitu berupaya untuk bisa merevisi kembali Perda Miras. Ya, hari ini untuk supaya bahwa komponen yang ada dalam perda itu semakin tajam sehingga bisa mengendalikan secara penuh terkait dengan peredaran miras yang ada. Nah, terakhir yang harus kita pikirkan bersama juga adalah kehidupan daripada masyarakat yang ada. Artinya ketika memang peraturan ini akan segera diberlakukan, maka pemerintah tentunya harus segera menyiapkan secara maksimal program apa yang nanti akan dilanjutkan oleh masyarakat untuk bisa melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. Demikian, terima kasih. Ya, dari segi pemudanya. Ya, terima kasih. Satu hal saja yang saya sampaikan, yaitu kerjasama antara pemerintah desa dan polsek sekitar Kecamatan Manangu dan pemuda. Terima kasih. Ya, buhu tawawala maupun motorianga, ya itu. Ya, kesatuan dan kesatuan saling menyayangi di antara kita. Asik. Baik, demikian obrolan kita sore ini. Program bencana yang sudah hadir juga narasumber kita Brigadir Adam Ahmad, ya, selaku Babin Kamtibmas Desa Karuyan Kecamatan Manangu, juga Pak Romal Rampi, Kepala Desa Karuyan Kecamatan Manangu, dan juga Pak Ibrahim Ruslan selaku Tokoh Pemuda Manangu Kabupaten Walemon. Terima kasih untuk waktunya sore ini, ya Pak. Ya, sampai mungkin di lain kesempatan kita ya. Baik, dan untuk pendengar yang sudah berpartisipasi juga di lain telepon, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.